Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 17, teksnya ayat 1 sampai 13. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa katakan kepada orang Israel akan membawa tongkat dari setiap pemimpin Israel. Paragraf yang kedua ayat 8 sampai 13. Tuhan memilih Harun dan tampanglah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas. Kesimpulannya, Tuhan berfirman kepada Musa bahwa katakan kepada orang Israel akan membawa tongkat dari setiap pemimpin Israel. Dan Musa menyampaikan itu kepada setiap pemimpin Israel suku demi sukunya. Di tongkat dituliskan nama-nama mereka masing-masing. Keesokan hari, ketika Musa masuk ke dalam kemah hukum itu, hanya dari tongkat Harun saja bertunas mengeluarkan kuntum dan mengembangkan bunga dan berbuah. Inilah menjadi bukti yang Tuhan memilih Bani Lewi. Kemudian tongkat itu disimpan dalam tabut hukum dan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka. Tetapi ketika orang Israel berkata, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Musa bahwa katakan kepada orang Israel akan membawa tongkat dari setiap pemimpin Israel supaya melihatkan ia memilih siapa dan meledakkan sungut-sungut yang diucapkan mereka. Kedua, Tuhan yang memilih tongkat Harun dengan bertunas mengeluarkan kuntum dan mengembangkan bunga dan berbuah berfirman, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka supaya mereka jangan mati. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Musa menyampaikan perintah Tuhan kepada setiap pemimpin Israel suku demi sukunya. Maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka. 12 tongkat yang dituliskan nama-nama mereka masing-masing. Kedua, keesokan hari Musa melihatkan kepada orang Israel tongkat yang telah bertunas mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah bandar, dan simpan di tabut hukum untuk menjadi tanda bagi orang-orang durhaka. Ketiga, setelah itu orang Israel baru berkata, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa. Kenapa mereka katakan demikian itu? Karena mereka berpikir kemah suci pun itu bukan tempat yang diaman Tuhan. Memang dengar, namun bukan merekanya sesungguhnya melihat tentang itu. Namun baru mereka menyadarinya tentang itu, dan sehingga mereka takutnya begini. Tetapi jangan takut. Tujuan Tuhannya bukan hukuman. Dan kalau kita dihukum mati, itu bukan karena hanya melihat Tuhannya, melainkan karena kita berbuat dosa. Sehingga janganlah alasankan yang menghadap Tuhan, melainkan harus bertobat seterusnya dan secepatnya. Aplikasi hari ini, pertama, jangan mencobai Tuhan dan jangan bersungguh-sungguh kepada pemimpin yang Tuhan mengutus bagi jemaat. Semuanya menerimanya rencana Tuhan. Kedua, janganlah salah paham tentang Tuhan yang ingin menyelamatkan manusia, bukan ingin membinasakan manusia. Harus ingat, tujuan Tuhannya dan hati Tuhannya ingin menyelamatkan dan memberitakan hati dan rencana Tuhan kepada yang belum mengenal Allah. Ketiga, jadilah orang pilihan yang bertunas, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam dengan melakukan kebaikan baik
kepada sesama maupun kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Akhirnya perpraktik hari ini, jangan mencobai Tuhan dengan melawan dan bersungguh-sungguh kepada pemimpin rohani karena keinginan pribadinya, melainkan menerangi Anda sebagai orang pilihan dengan menghasilkan buah perbuatan yang baik, baik kepada sesama seiman maupun kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Kita dengan cara apa bisa melihatkan kita orang percayanya? Itu dengan hasil buah yang baik, dengan perbuatan baik. Inilah kehidupan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.